Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali di malam hari ini saya buat video rekomendasi saham untuk scalping di hari Jumat ya, minggu terakhir di tanggal 12 Januari 2024 nih. Ini seperti biasa saya mau informasikan rekomnya ini sebagai watchlist ya, dan lihat respon marketnya. Ya, kalau seandainya direspon menarik, baru teman-teman cari momentum entry. Dan kalau dia naiknya udah terlalu tinggi, nggak usah FOMO, cari saham lain, jangan paksain masuk. Dan disclaimer, ini bukan ajakan beli atau jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada sama teman-teman semua nih, seperti itu. Dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Dan ini saham-saham yang saya informasikan ini saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi saya harap teman-teman bertanggung jawab terhadap trade teman-teman masing-masing ya. Jadi udah panjang banget tuh saya disclaimer. Jadi saya takut nanti ada orang yang marah gitu ya kalau misalnya dia loss gitu. Ya. Oke, kita langsung fokus aja ke sahamnya. Sekarang ini lagi waktunya IPO saham Manggung ya. Kalau kemarin saya sebutin Acronize SMLE ya, ini Acro kemarin kan baru listing ya. Nice, MSJ, SMLE, Cegas. Ini kelima saham ini menurut saya untuk scalping ya. Untuk scalping potensinya masih menarik. Dan kalau teman-teman yang nggak suka saham-saham seperti ini, ada juga 3 saham yang menurut saya masih menarik ya. Ada juga 3 saham yang menurut saya menarik. Jadi teman-teman nonton sampai habis untuk paham dan mengerti alasan saya kenapa menginformasikan sahamnya menarik ya. Jadi yang pertama nih teman-teman, saya ada saham Akro ya. Nah ini sahamnya baru listing, dia sempat ada pagi-pagi nih nggak langsung solid arahnya, dia ada beberapa drama akrobatik dan akhirnya endingnya arah ya. Arahnya cukup solid, dan kalau lihat dari data transaksinya ini distribusi. Wah, kalau distribusi kenapa direkomendasiin gitu ya. Jadi memang kalau pada dasarnya untuk teman-teman pahami, kalau misalnya ada yang beli ya harus ada yang jual kan gitu ya. Nah, di sini dia punya partisipannya itu, underwriternya itu AI, dan dia punya saham ditawarkan 6,9 juta lot ya. Jadi sampai sini saya harap teman-teman paham. Nah, di sini ada IN, HD dan SA. Nah, ini saya nggak tahu pahamnya, nggak terlalu paham IN, HD, SA ini dapat barang sebesar ini dari mana. Ya kalau asumsi saya ini dari fixed allotment ya. Kalau dari pooling kayaknya kecil kemungkinan dapat gede. Dari pooling paling retail. Ya tapi nggak tahu, kalau ada teman-teman yang punya pandangan boleh ya sharing ya. Mungkin saya juga salah. Dan sebagai underwriter, AI baru jualan 1,4 miliar. Dan kalau saya total ini 377, 196, 127, 100 ini belum sejuta nih. Sejuta ya? Belum ya? Ini belum sejuta. Jadi kalau seandainya kita lihat dari data ini, dia punya saham yang ditawarkan itu 6,938, 6,9 juta, gampangnya 6,9 juta lah. Terus pasti teman-teman berpikir, oh 6,9 juta. Ya tapi kan retailnya beli juga. Iya, kalau retail beli kan ikutannya di pooling. Di pooling itu biasanya penjatahannya dari total ini hanya 20 atau 25 ya, 20%-an, 20%-an gitu ya. Ini ya. Jadi 20% dari 6 juta berapa? Nah, itu masih di atas 5 juta ya masih. Jadi ini kembali, ini teman-teman pasti akan distribusi data transaksinya, tapi besok saya rasa ini masih akan akrobatik ya. Tadi alasannya saya beberin di awal. Kenapa alasannya? Ya karena pasti nggak mungkin ya kalau dia bandarnya mau cari cari duit ya pasti dia nggak mungkin langsung buang barang ya. Kecuali ada satu ya, dua IPO yang udah listing juga yang nggak saya rekom ya. Itu langsung buang barang di hari pertama ya. Bandarnya cupu ya. Ya itu. Jadi Akro menurut saya masih akan menarik. Ini masih akan dikerek ya, mudah-mudahan. Ya nggak tahu ya, tapi ini seperti Cegas juga saya rasa ya. Saya rasa seperti Cegas juga. Jadi retail yang di jajaran ini nih akan dapat cuan nih. Asumsi saya ya, asumsi saya. Yang kedua nih saham Nice, mirip-mirip. Kalau saham Nice ini dia underwriternya, sorry belum saya buka tadi. Kalau ngelihat data transaksinya ini juga masih sama ya. Ini AI yang beli, XL, CP. Ini GR juga beli loh. GR nih dia beli.
Dia ini AICPLG. Jadi harusnya ya asumsi saya ya tiga sekuritas ini akan punya barang gede AICPLG. Nah ya, AICPLG. AI udah jualan, iya udah jualan. LG ada tapi kecil. CP malah ada di sisi buyer. Ya, jadi kalaupun sama main hitung-hitungan barang, ini masih jauh banget teman-teman, masih jauh banget kalau seandainya anggaplah ke sini jadi data yang udah terjual YP AI dia buang barang terus ya. Tapi CP nampungnya ya, nampung. Nah, ini juga sama teman-teman, barangnya belum terdistribusi dan saya punya asumsi ini berpotensi untuk dia mesti goreng dulu harganya ke atas baru dia buang ke retail. Jadi dia punya saham nih 12 juta lot ya. Jadi ini bakal project panjang nih. Mungkin nanti setelah naik 2-3 kali arah atau mungkin naik ya nggak arah gitu, naik sekedar naik aja ya dia akan sideways dulu sambil jualan nih. Asumsi saya seperti itu. Soalnya udah 3 kali arah nih saham nice dan masih menarik ya untuk trading. Jangan beli hold tapi nggak punya planning terus nanti udah diguyur baru salah-salahin gitu ya. Menurut saya nggak gitu ya. Kalau untuk trading menurut saya masih oke. Lanjut ada saham SMLE. Nah, sama nih teman-teman, kalau saham baru IPO enak analisanya seperti itu ya. EP dan juga AO. Nah, EP udah buang, AO juga udah buang, tapi jumlahnya belum terlalu signifikan. Sama, kita geser aja jumlah lotnya. Ya, nggak terlalu susah ya. Tapi ya mungkin saya nggak ngebahas dia detail, nggak saya bikin hitung-hitungan detail. Untuk trading aja SMLE masih akan oke. Cegas, nah ini Cegas nih agak unik dikit nih teman-teman, agak unik. Kenapa agak unik? Karena kalau misalnya dilihat dari data transaksi sampai dengan hari ini, hari Kamis tanggal 11 ya. Ini di sini PO yang jadi underwriternya dia ya, Cegas ini kan. Ya, Cegas. PO ini underwriternya dia belum habis semua barangnya, dia masih ada di sisi buyer net buy. Tapi di hari ini dia mulai jualan. Ya, tuh 8. Tapi kalau misalnya di trace yang kemarin dia masih ada di buyer. Kenapa? Karena kemarin di tanggal 10 dia beli 30 juta lot, 30 juta miliar. Kok ngaco nih saya ngomong. 30 miliar, sorry ya teman-teman, sorry. 30 miliar dan di hari ini dia baru net sell 8,5 miliar. Jadi memang ini menurut saya hormati nih bandar seperti ini. Dari market maker dari Pilar Mas ini menurut saya respect ya. Kenapa? Karena dia kerek harganya dan jualannya di atas. Jadi mostly yang masuk retail scalper ya pasti dikasih cuan gitu ya. Nih hari ini aja kalau kita lihat gross total transaksinya 200 tuh. Dia tektokan tuh. Ya. Jadi total belinya 203, akhirnya jualannya 211. Berarti cuan berapa nih? Nah, hitung sendiri tuh. YP. Wah, ini dia ada masih pegang barang gitu ya. XL dia masih ada beberapa pegang barang. Ya gitulah ya. Saya nggak mau ngedetail ya karena bakal panjang. Satu lagi apa? MSJA. Sama nih MSJA ini jajaran dari tanggal 8 ya, dia udah 2 hari listing ya, 2 hari ya MSJA. Ya 2 hari listing. Ya sempat digocek ya di bawah-bawah, saya jual, saya nggak mau ngambil resiko, saya jual. Ternyata sahamnya dikerek naik ya, sama MSJA ini underwrite 8 juta lot, underwriternya ODLS. MSJA ODLS dia. ODLS-nya di bawah. Oh, sama ya, jualan barangnya belum terlalu besar. Ya masih asumsi saya dia bakal kerek dan jualan di atas, sama penerus saham lain yang tadi saya sebutin ya. Jadi Acronice, SMLE, Cegas, dan MSJA ini punya pola yang mirip-mirip ya. Ada juga yang gak saya sebut, yang teman-teman paham yang gak saya sebut itu saham IPO yang baru listing dan menurut saya gak menarik. Nah, terus buat teman-teman, wah saya gak suka saham gorengan, saham baru IPO terlalu volatil, resikonya terlalu tinggi untuk loss, saya gak punya waktu untuk mantau. Nah, kalau gak punya waktu untuk mantau, udah kali ketiga Arto saya rekom ya, sampai hari ini pun saya masih rekom. Ya, sampai hari ini pun saya masih rekom. Loh, kenapa hari ini direkom? Ya datanya masih belum ada distribusi ya. Belum ada buangan barang nih. Kalau kita lihat chart pasti confirm oke itu. Naik ya. Cakep kan? Kemarin saya bikin plannya tuh di sini tuh, cari barang di sini, cut loss-nya di sini. Nanti sekarang udah mulai di area-area TP. Kalau
Kalau misalnya teman-teman yang ikut grup premium pasti dibilang, "Wah, ini area TP1 ya, udah mulai buang barang dikit ya. Kita lihat apakah dia kuat akan ke sini untuk area TP2 atau nanti dia lewat di area TP3." Kurang lebih pasti seperti itu, teman-teman. Ya, yang punya grup premium ya, yang punya grup premium seperti itu. Nah, 2 saham lain yang menurut saya Arto menarik ya tadi ya. Nah, pembahasannya itu nanti trading plan-nya teman-teman bikin sendiri. Satunya lagi ini IMAS sama IMJS. Ini 2 saham dari satu korporasi induk ya atau satu kepemilikan ya, mungkin satu grup lah ya, Indomobil ya, Indomobil Group. Nah, biasanya dia bergerak barengan IMAS dan juga IMJS. Nah, hari ini teman-teman kalau dari data transaksi AZ beli lumayan besar 1,1 miliar, mencolok ya. Jadi ini 23 juta, ini 20 juta, 17 juta, ini DR 383 jualannya PD sekian, tapi harganya nggak dikasih naik kenceng, ya masih area situ. IMAS gimana? Nah, ini IMAS yang beli YP. Kenapa? Wah, ini YP yang beli berarti retail ya, belum tentu juga karena ini kan retailnya transaksinya mencolok sekali YP-nya, belinya 1,4 miliar sedangkan IF OD hanya 200 hampir 200 ya, kecil. Jadi ini mencolok sekali menurut saya dan yang jualan juga nggak ada jualan yang banyak. Jadi asumsi saya ini akumulasi ya, tercermin juga dari algoritmanya si IMAS ini, dari algoritmanya Stockbit ya, bandar broker summary-nya Stockbit. Jadi akumulasi. Kenapa? Karena ini dari banyak pihak ke satu. Jadi 500, 300, 200 itu kan baru sekitar 1,1 ya. Nah, ini ditarik dari 3 ini aja udah ke YP gitu. Nah, ini juga sama, ini ditarik sama YP. Nah, asumsi saya apakah dia akan naik? Ya belum tentu. Jadi teman-teman jangan berpikir, wah ini berarti naik IMAS dan IMJS. Ya nggak tentu juga. Kita lihat aja nanti pergerakannya besok. Tapi secara data transaksi ini oke. Secara chart ini masih uptrend. Nah, terus IMAS ya, IMAS tadi ya. Nah, kita lihat yang IMJS. Secara chart gimana? Oh, IMJS dia beda nih sama IMAS. Tapi dia masih termasuk dalam golongannya. Kalau maksud saya, kalau yang saya lihat ya masih oke, masih lumayan. Ini kan volumenya naik ya dibanding sebelum-sebelumnya yang ya ini nggak liquid. Tapi ini volumenya udah mulai rame. Teman-teman gimana kalau mau bikin swing pendek gitu ya? Mungkin kalau menurut saya kalau mau yang tapi teman-teman kalau pasang di MA10 pasti kena nih ke trigger cut loss. Jaga-jaga aja di area sini teman-teman, jaga-jaga aja di area sini. Kalau IMAS gimana? Kalau IMAS, wah ini di atas 2 MA nih, masih ada masih dijaga di atas 2 MA, MA5 dan MA10. Ini kenapa cuman MA5 dan MA10 ya? Karena memang saya trading jangka pendek ya, walaupun cuman lewat handphone gitu ya. Ya menurut saya menarik, teman-teman bikin aja sendiri trading plan-nya ya, trading plan-nya. Jadi menurut saya itu, jadi besok masih akan main di saham-saham IPO, Acronize, SMLE, Cegas dan MSJ, dan teman-teman paham bahwa ini resikonya tinggi. Jadi harap teman-teman mengerti ya, hati-hati. Warannya juga ada nih, kayak Akro ada, SMLE ada ya. Ya pokoknya hati-hati deh kalau main di warannya, udah nggak menarik ya, udah nggak menarik karena dia udah listing hari keberapa nih. Ya menurut saya seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh juga sharing di kolom komentar. Kalau ada mau kritik, saran atau masukan, boleh juga ya kita diskusi di kolom komentar. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.